Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rizal Ramadan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, untuk memenuhi tugas UTS, saya akan mempresentasikan bab 7 tentang dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Habibun Aziza dengan NIM 21031600894, presensi 13 April 16. Topik yang akan saya bahas adalah ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam, yang kedua kebudayaan dan peradaban Islam di masa lalu, yang ketiga kemajuan Iptek sebagai tantangan umat Islam di masa kini, dan yang terakhir jejak peradaban Islam dalam kebudayaan di Indonesia. Yang pertama, ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Menurut bahasa, ilmu adalah pengetahuan yang dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pengetahuan biasa atau yang disebut dengan knowledge. Yang kedua, pengetahuan ilmu ilmiah. Secara istilah, ilmu atau ilmu pengetahuan sains adalah usaha pemahaman manusia yang disusun dalam suatu sistem mengenai kenyataan, struktur, pembagian, bagian-bagian, dan hukum-hukum tentang hal ihwal yang diselidiki. Allah menurunkan wahyu berupa Al-Quran dan hadis dan menyediakan alam semesta sebagai ilmu dan pengetahuan. Tujuannya agar manusia dapat memperoleh ilmu dengan pengetahuan dari dua sumber ini. Maka Allah memberikan panca indera, akal, dan hati kepada manusia sebagai sarana mencapai ilmu dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam meliputi urgensi ilmu dalam Islam, integrasi ilmu iman dan amal, serta kedudukan serta tanggung jawab ilmuwan. Urgensi ilmu dalam Islam, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi, sebab berpikir merupakan awal memperoleh ilmu pengetahuan. Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Ilmu adalah manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Urgensi ilmu pengetahuan dalam Islam juga tercermin dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebut mencari ilmu sebagai orang yang berjihad. Imam Syafi'i menyatakan bahwa siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka ia harus memiliki ilmu. Dan siapa yang menginginkan akhirat, dia juga harus memiliki ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, dia juga harus memiliki ilmu. Integrasi ilmu, iman, dan amal. Kehidupan manusia yang hanya mengutamakan materi tanpa ketergantungan dan intelektualitasnya sungguhnya hampa tanpa makna. Sebagai orang Barat mulai cemas melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menafikan spiritualitas. Islam menawarkan solusi yang tuntas. Islam tidak membedakan antara spiritualitas dan kehidupan dunia. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Perbuatan baik orang Islam tidak bernilai ibadah apabila tidak didasari dengan iman dan takwa. Yang selanjutnya, kedudukan dan tanggung jawab ilmu. Keutamaan orang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapat tempat yang terhormat. Allah memberikan kedudukan yang tinggi pada orang berilmu. Dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan orang-orang berilmu. Rasulullah SAW mengatakan pula bahwa orang yang berilmu pengetahuan merupakan pewaris para nabi. Tanggung jawab ilmuwan, orang yang berilmu adalah orang yang istimewa. Keistimewaan ini menimbulkan konsekuensi tugas dan tanggung jawab, baik secara vertikal kepada Allah maupun horizontal kepada sesama. Karena orang yang berilmu adalah orang yang istimewa, maka ia memiliki tanggung jawab tertentu, baik sebagai hamba Allah maupun warga masyarakat. Tanggung jawab ilmuwan meliputi menyampaikan amanat Allah. Kewajiban seorang muslim tidak saja menerima atau menuntut ilmu, tapi juga mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Dapat diambil pengertian bahwa tanggung jawab ilmuwan bukan sekedar menjadi tugas kemanusiaan semata, akan tetapi pelaksanaannya dari janji manusia kepada Allah. Oleh sebab itu, orang yang sadar akan tanggung jawabnya harus dalam tugas menyampaikan amanat Allah akan selalu mendapat perlindungan dari Allah dan dicintai manusia, bahkan juga makhluk lain. Memelihara lingkungan. Al-Quran memerintahkan manusia untuk meneliti alam semesta agar mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam demi kepentingan manusia sendiri. Ilmu sendirinya tidak dijadikan sebagai alat untuk mengeksploitasi sama manusia. Terlebih bila terjadi kerusakan alam, sungguhnya yang rugi adalah manusia sendiri. Bumi
sebagai tempat tinggal manusia tidak lagi nyaman ditinggali, bahkan suatu saat mungkin tidak bisa ditempati. Kedua, kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam. Dalam bahasa Indonesia, kebudayaan berarti kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Sedangkan secara umum, kata adab dimaknai dengan seluruh aktivitas manusia yang bersumber dari perilaku terpuji. Kebudayaan Islam adalah seluruh aktivitas manusia secara inspiratif bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Secara historis, peradaban Islam sebagai bentuk dari kebudayaan Islam telah mengalami kemajuan dan kemunduran. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Penyebab kemajuan umat Islam menurut Badriyatim, periodisasi masa kemajuan Islam berlangsung antara tahun 650 sampai 1000 Masehi. Masa ini adalah masa 3 khalifahan, yaitu Khalifah Rashidah, Khalifah Bani Umayyah, dan Khalifah Bani Abbas. Menurut Huda, dipengaruhi oleh dua tradisi yang sama-sama menghantarkan masyarakat Arab pada sebuah budaya yang maju dan progresif. Sedangkan kemunduran umat Islam dimulai dari penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13. Menurut analisa para sejarawan, keruntuhan peradaban Islam disebabkan setidaknya oleh dua hal, yaitu politik dan moral. Kontribusi ilmuwan Muslim klasik dalam kemajuan Barat modern. Pada masa kejayaan Islam, masyarakat Arab benar-benar menjadi rujukan bagi perkembangan keilmuan dunia. Para pecinta ilmu pengetahuan dari berbagai penjuru Eropa Barat seperti Italia, Prancis, Swiss, Jerman, dan Kepulauan Inggris berdatangan ke Andalusia. Banyak sekali ilmuwan Muslim yang menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan di banyak bidang seperti matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, kedokteran, IPA, farmasi, geografi, pelayaran, bahasa sastra, dan lain sebagainya. Jauhar mengklasifikasi 147 ilmuwan terkemuka dalam sejarah. Di antaranya adalah Jabir bin Hayyan, Muhammad bin Musa al-Hawarizmi, Al-Kindi, Ibnu Sina, dan Thabit bin Qurra. Yang ketiga, kemajuan iptek sebagai tantangan umat Islam masa kini. Kemajuan iptek meliputi pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Islam memberikan perhatian sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Bahkan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW juga berisi perintah mencari ilmu. Iqra, bacalah. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menyuruh manusia untuk menggunakan akalnya dengan baik. Sejarah Islam juga menyebutkan bahwa saat umat Islam meraih kemenangan dalam perang Badar, perang pertama antara umat Islam dengan kaum Quraisy, umat Islam mendapatkan banyak tawanan. Berasa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Meski saat ini umat Islam mengalami penurunan dalam berbagai aspek kehidupan, benih-benih potensi kebangkitan Islam sebetulnya telah ada, namun belum terorganisasi. Hal ini dipengaruhi oleh aspek internal dan eksternal. Aspek internal, umat Islam sebenarnya secara individu memiliki potensi besar untuk maju, namun secara kolektif umat Islam masih banyak memiliki kelemahan. Umat Islam harus memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan dengan seluruh potensi-potensi yang dimilikinya. Sedangkan menurut aspek eksternal, umat Islam seharusnya tidak menutup diri dari tradisi dan ilmu yang datang dari umat non-Muslim. Umat Islam layak belajar dari sejarah kemajuan pemerintahan Abbasiyah yang memiliki potensi puncak kemajuan peradaban Islam karena menggabungkan tradisi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hasanah ilmu pengetahuan dari Persia dan Yunani. Yang selanjutnya adalah jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Sunan Pasai. Pendiri kerajaan ini adalah Malik bin Saleh. Selanjutnya ada Kerajaan Aceh yang terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan Kerajaan Aceh Besar. Di wilayah Jawa terdapat Kerajaan Islam Demak. Setelah Demak runtuh dilanjutkan oleh Kerajaan Panjang di Kartasura.
Wujud peradaban Islam di Indonesia ada 3, yaitu birokrasi keagamaan, ulama, dan karya-karyanya, dan yang terakhir, arsitektur bangunan. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.